Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahi wa barakatuh. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, sebelum kita melanjutkan materi, mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anak sekalian yang saya sayangi, untuk sesi saat ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Zabur. Kalau kemarin kita membahas tentang kitab Taurat, di mana ada 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Hari ini kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur itu adalah, kalau dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yang artinya nyanyian rohani yang dianggap suci. Ada sebagian ulama menyebutnya mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimra, yang berarti lagu atau musik. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur. Kalau Al-Quran itu ada 114 surat. Beda lagi. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat hikmah ataupun pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur itu ada 5 macam nyanyian. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai upaya syukur kepada Allah. Yang ketiga, ratapan jamaah. Ini biasanya kalau habis melakukan kesalahan. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Ini isi pokok yang ada dalam kitab Zabur.
Nyanyian pujian dalam kitab Zabur antara lain, 1. Besarkanlah olehmu akan Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Yang kedua, maka aku akan memuji Tuhan seumur hidupku, dan aku akan nyanyi pujian-pujian kepada Tuhanku selama aku ada. Janganlah kamu percaya pada raja-raja atau anak-anak Adam yang tiada mempunyai pertolongan. Yang keempat, maka putuslah nyawanya dan kembalilah ia kepada tanah asalnya dan pada hari itu. Yang kelima, maka berbahagialah orang yang memperoleh Yakub sebagai penolongnya dan menaruh harap kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, yang menjadikan langit dan bumi, serta laut dan segala isinya, dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Yang terakhir, yang membela orang yang teraniaya, dan yang memberi makan orang-orang yang lapar, bahwa Tuhan membuka rantai orang yang terpenjara. Anak-anak sekalian, pada intinya walaupun di dalam kitab Zabur itu berisi nyanyian atau pujian-pujian, tapi pada hakikatnya ajaran yang utama adalah mengisahkan Allah Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil ini kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli itu memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu yang bernama Ahmad atau Muhammad. Ini sudah dijelaskan dalam kitab Injil. Maka dari itu, walaupun ada sedikit perbedaan, tapi inti dari kitab-kitab tersebut adalah satu, yaitu ajarannya adalah tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Hanya saja caranya saja yang berbeda. Maka dari itu, Anda hanya wajib untuk mempercayai bahwasanya sebelum Al-Quran diturunkan, ada kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Walaupun Anda sebagai umat Nabi Muhammad, tapi Anda tetap wajib mempercayai bahwa sebelum Al-Quran diturunkan ada kitab suci, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Anak sekalian yang sangat saya sayangi, saya kira untuk pembahasan saat ini kita sudahi dulu. Semoga sedikit keterangan yang saya sampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Pesan saya, jaga sholat 5 waktu, jangan sampai kalian tinggalkan. Jangan lupa membaca kitab suci Al-Quran dan jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.